Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Ande Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 18 Juli 2025. Kondisi dari market Bitcoin and crypto overall masih sangat bagus ya. Bahkan Ethereum kemarin rally teman-teman mencapai level 3470-an gitu, dan sekarang sudah terkoreksi kembali. Dan kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin ya secara movement ini udah dalam tahap koreksinya setelah kemarin dia mencapai level 123.000, sempat naik sampai level 120.000 tapi kena reject. Namun yang unik adalah Bitcoin dominance yang semakin drop di perdagangan kemarin membuat banyak altcoin yang mengalami rally gitu. Jadi ada Ethereum, Solana aku perhatikan, kemudian XRP juga nggak kalah gila nih naik, bahkan dia udah break resistance di kisaran 3,2 dolar. Kemudian Cardano juga nggak ada yang tahu kan, Cardano udah naik. Terus juga ya koin-koin lain seperti Tron, BNB itu juga lumayan positif. Jadi mayoritas altcoin dengan large cap itu aku perhatikan cukup positif. Kita akan coba lihat gimana sih peluang dari kripto ke depannya, apakah masih bakalan bisa rally di bulan Juli ini atau seperti apa. Kita lihat dulu dari Fear and Greed Index. Overall kita berada di posisi greed. Ya, sebenarnya di fase-fase seperti ini merupakan fase yang sangat penting untuk altcoin, karena biasanya kalau berada di posisi greedy kayak gini itu menjadi momentum untuk altcoin itu pada bergejolak. Akan tetapi kita juga punya resiko yang lebih meningkat karena biasanya para trader juga akan rawan mengambil aksi profit taking. Apalagi kalau posisi greed ini sudah naik menjadi extreme greed. Biasanya itu kalau ada di poin 80 ke atas, ya 85, 88 ke 90 itu udah harus hati-hati teman-teman. Biasanya market itu sangat-sangat volatil. Lalu dari indikator altcoin season index kita terus naik ya. Sebelumnya ada di poin 34 di beberapa hari lalu, sekarang udah naik ke 39. Nah, ini seiring berjalannya atau seiring kenaikan dari indikator ini sampai level 75, ini altcoin ini masih bakalan mendapatkan inflow gitu. Jadi memang dia nggak mulus naik ya. Kalau kita lihat dari historical sebelumnya pun juga indikator alt season ini dia ada naik turunnya gitu. Jadi tentu saja tidak akan mulus naik 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 dan naik terus ya. Semua perlu proses juga gitu. Jadi ya kita mungkin dalam beberapa minggu ke depan punya potensi untuk melihat adanya kenaikan yang signifikan pada altcoin. Kalau kita lihat dari data makroekonomi sebenarnya lagi bagus-bagusnya sejauh ini. Sedikit review untuk data kemarin, kita dapat data dari inflasi Uni Eropa yaitu CPI and Core CPI. Overall sih datanya bagus sesuai dengan forecast. Kenaikan inflasi di kawasan Eropa nggak terlalu signifikan. Kemudian data export and import Amerika Serikat ini juga menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang cenderung lebih baik. Initial jobless claim, data pengangguran itu kelihatan menurun, teman-teman. Artinya kan ya pertumbuhan, bukan pertumbuhan sih, lebih lebih tepatnya penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat ini lumayan bagus. Banyak orang yang masih bekerja, padahal ekspektasi mereka itu adalah jumlah penganggurannya naik, tapi ternyata realita di lapangan menunjukkan tidak demikian. Kemudian juga kemarin ada data Philadelphia Fed Manufacturing, overall trennya positif. Jadi ini dolar harusnya kemarin positif secara movementnya. Lalu dari data yang lain itu ada 4 minggu bill auction ya. Terkait dengan obligasi, ini yieldnya turun. Teman-teman, obligasi jangka 4 minggu atau sebulan dan juga 2 bulan. Ini yieldnya turun. Sentimen negatif sebenarnya untuk dolar gitu. Dolar dapat dua sentimen positif dan negatif. Dilihat dari movement, dolar udah naik 0,36%. Yang unik adalah emas, teman-teman. Emas ini kayak kurang apa ya, kurang bergairah beberapa waktu terakhir.
terlihat dari volume smart money-nya pun juga makin turun. Dan emas saat ini bergerak dalam sebuah triangle. Seandainya kalau emas sampai breakdown dari triangle ini, let's say dia turun sampai 3.300, itu bisa bikin bearish banget buat emas. Ya, emas udah sangat berpotensi besar untuk koreksi turun agak sedikit dalam gitu. Jadi kita akan melihat kalau emas turun itu artinya ketegangan dunia ini kan mereda. Ya, ketegangan dunia mereda, harapannya adalah market-market beresiko seperti saham, kripto itu mendapatkan momentum yang bagus buat bullish gitu. Ini masih akan kita pantau emas seperti apa. Nah, itu beberapa berita penting. Sekarang kita mau informasikan dulu ya bahwa ada campaign dadakan kebut dari toko kripto, ada cashback sampai 100%, atau total hadiah sampai 20 juta rupiah kalau teman-teman melakukan deposit dan trading di beberapa token seperti MEW, GOAT, ALCH, Jelly Jelly, Mudeng, SPX, Grass, Popcat. Ini teman-teman bisa ikutin kampanyenya sampai tanggal 31 Juli 2025. Yang pengen ikutan bisa isi form ya. Setelah teman-teman menyelesaikan KYC, nanti teman-teman dapat user ID. Silahkan dicantumkan di user ID di form tersebut. Nah, cara ikutin kampanyenya gimana? Teman-teman tinggal melakukan deposit ya antara 8 token tersebut. Itu teman-teman bisa dapat double undian tiket. Kalau teman-teman melakukan trading itu juga bisa dapat single tiket. Jadi istilahnya kalau teman-teman deposit nih dari exchange lain pakai beberapa token ini itu teman-teman dapat double tiket. Kalau teman-teman hanya beli jual beli menggunakan pair USDT itu teman-teman bisa dapetin satu tiket gitu. Nanti dikumpulin tiketnya karena itu akan diundi teman-teman gitu. Pemenangnya akan ada top 10 yang bisa dapetin hadiah lebih ya, sementara yang lain itu tetap juga dapat hadiah gitu. Dan selama periode apa namanya campaign ini tidak boleh melakukan penarikan atau withdrawal. Teman-teman boleh jual beli tapi nggak boleh withdraw sampai tanggal 27 Juli 2025. Itu campaignnya sampai 31 ya. Itu sih kalau udah di-submit aja formnya. Itu jadi buat yang pengen ikutan campaignnya bisa cek link di kolom deskripsi, atau yang pengen daftar toko kripto ada spesial 30% fee diskon ya buat teman-teman yang pengen melakukan perdagangan lebih murah di toko kripto. Silahkan pakai referral code atau bisa daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke, itu dari toko kripto. Kita akan lihat dari beberapa berita. Oh ya, kita belum review berita hari ini ya. Kita lihat berita hari ini tuh ada data CPI dari Jepang, kemudian ada data Michigan Inflation One Year Expectation. Ini adalah leading indikator untuk mengukur inflasi yang bakalan rilis teman-teman nanti malam jam 9 malam untuk Amerika Serikat. Data yang sangat penting menurut saya dan dapat mempengaruhi kondisi dari market. Oke, itu terus kita lihat ya. Saat ini event yang sedang berlangsung itu masih di Crypto Week. Ini tentang pembahasan Clarity Act, anti CBDC, dan juga Genius Act. Jadi ini terkait dengan apa namanya gininya Trump, programnya Trump pengen menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota kripto dunia. Jadi tentang regulasi kripto, kemudian stablecoin, dan juga anti CBDC sekarang sedang dibahas sampai tanggal 18 ini. Hari ini ya tanggal 18. Jadi periodenya itu dari 14 Juli sampai 18 Juli. Nah, sekarang semuanya ini sedang apa namanya? Sedang dirundingkan seperti itu. Kalau kita melihat dari berita kemarin, Pekan Kripto DPR Amerika Serikat bergeser menuju pengesahan semua undang-undang pada hari Kamis. Perselisihan antara Partai Republik dan juga industri terkait dengan larangan CBDC itu sempat menunda dua prioritas legislatif industri tersebut, tetapi DPR menetapkan sesi panjang pada hari Kamis untuk mengatasinya. Jadi sempat ada ketegangan tuh dari anggota Republik ya, dan juga mengenai dengan CBDC ini
gitu. Jadi intinya regulasinya ini sempat mendapatkan ketegangan sampai akhirnya di hari tersebut yang harusnya udah selesai nih pembahasannya justru kena tunda atau diperpanjang masa persidangannya gitu ya. Dan ya ini masih akan terus lanjut sampai nanti hari Jumat hari ini gitu. Jadi nanti malam ini masih bakalan dibahas dan mungkin reportnya bisa kita temukan di hari esok atau 2 hari lagi gitu. Jadi ya Trump pun juga mendesak DPR supaya segera menyelesaikan ini gitu. Jadi voting rancangan undang-undang kripto di tengah drama Crypto Week di Kongres Amerika Serikat gitu. Nampaknya sih ini kemungkinan besar bakalan mendapatkan approval ya. Itu ya itu lagi dibahas. Kemudian kita lihat dari data dari US Bitcoin Spot ETF. Di perdagangan kemarin kembali mendapatkan inflow 799 juta US dollar masuk ke pasar. Ini didominasi oleh pembelian IBIT milik dari BlackRock. 763 juta US dollar masuk lewat IBIT saja. Lalu dari Ethereum Spot ETF kalau kalian perhatikan ini jadi yang paling tinggi guys. Ethereum Spot ETF naik 726 juta US dollar sama kayak volumenya Bitcoin di 700-an. Ini belum pernah terjadi sebelumnya ya untuk Ethereum paling tinggi teman-teman. Jadi menunjukkan minat dari investor besar terhadap Ethereum makin lama makin naik. Makanya saya sendiri juga kaget lihat Ethereum kemarin bisa spike up naik signifikan seperti kemarin itu naik berapa 7% ya dalam sekali bullish. Itu jadi kongres yang masih mempertahankan Ethereum atau yang sudah beli Ethereum. Kemudian dari data liquidation di perdagangan kemarin yang kena liquid itu cukup berimbang antara long and short position karena memang market di pagi harinya kemarin kan sempat turun tuh bentar. Saya kira bakalan turun dan dia kayak agak sideways gitu seharian. Tapi ternyata di market Asia itu jam mungkin siang hari ya, jam 1 siang gitu, marketnya kembali rally dan itu benar-benar kaget teman-teman. Ya itulah ada inflow yang sangat signifikan, impact dari Bitcoin dominance yang drop, aliran dana banyak masuk ke Ethereum. Lalu ada BlackRock, dikabarkan saat ini sedang meninjau untuk peluncuran iShare Ethereum Trust. Staking option for iShare Ethereum Trust. Ini merupakan program terbaru ya di mana nanti produk dari ETF-nya Ethereum ini nanti bakalan bisa di staking seperti itu. Mirip lah kayak Ethereum pada koinnya di mana koinnya kan juga bisa di staking dan bisa memberikan yield. Nah, ini sekarang sedang coba untuk di push, lagi coba didorong gitu oleh BlackRock. Kalau ini berhasil bisa saja menyebabkan inflow lebih banyak lagi dari produknya IBIT. Kita udah melihat hari ini setelah berita itu rilis, ternyata inflow-nya sangat signifikan. Berarti kan investor ini berminat banget dengan produk staking untuk iShare Ethereum Trust dari BlackRock. Lalu dari berita yang lain itu datang dari GameSquare. Kabarnya completes 70 juta public offering. Dia akan meluncurkan saham. Jadi dijual sahamnya sebanyak segini 46 juta ya. 46 juta lembar saham akan dijual. Di mana nanti kalau mereka dapetin semuanya itu akan total dapat 70 juta US dollar. Dana segar tersebut kedepannya itu akan dipakai untuk menambah posisi Ethereum mereka. Perusahaan akan menggunakan sebagian besar dana penawaran untuk meningkatkan posisi Ethereum secara signifikan. Jual saham untuk beli koin Ethereum. GameSquare, top banget. Berita bagus buat Ethereum. Lalu ada BitOrigin. Ini juga kabarnya dia akan meluncurkan debt facilities untuk launching Dogecoin Treasury. Wah, ada sentimen bagus buat Dogecoin. Bisa dipantau Dogecoin, siapa tahu mendapatkan momentum yang bagus juga. Lalu ada bank terbesar Rusia yaitu Sberbank. Ya, ini juga bakalan memberikan penawaran untuk crypto custody services untuk para institusi besar di Rusia. Berita yang sangat bagus juga
untuk perkembangan teknologi, perkembangan industri kripto ke depan. Lalu ada Project Spark, ini bakalan ada juga nanti di Sonic Lab ya. Jadi Spark ini kemarin sudah luncur tokennya, lumayan bagus, sebuah project berbasiskan AI dan bakalan mendukung protokol DeFi and NFT marketplaces juga. Ya, dan ya ini bisa mendorong juga harga dari token S, semoga bisa rally juga. Michael Saylor Michael Saylor mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada menambah kepemilikan Bitcoin. Iya, mantap teman-teman. Dia udah cuan banyak tuh, senyumnya makin lebar aja. Itu ya dari kondisi dari pasar. Sekarang Ethereum gimana? Ethereum masih bisa rally atau enggak? Kalau menurut saya sih Bitcoin dan kripto yang lain ini harusnya masuk ke fase korektif ya, sifatnya korektif, dengan kemungkinan Bitcoin akan konsolidasi turun dulu. Nah, hari ini udah kembali terkoreksi, agak turun. Bitcoin dominance juga hati-hati karena ini dia udah melewati area jenuh jual, teman-teman. Jadi ada opportunity untuk Bitcoin dominance ini agak sedikit meningkat gitu. Jadi kalau udah cuan kemarin, congratulations aja yang udah TP. Itu mengenai Ethereum apakah masih bakalan lanjut naik atau seperti apa? Kalau menurut saya sih peluang naiknya itu masih ada sejauh ini. Gitu. Kemarin kita melihat pergerakan dari Ethereum di time frame 1 jam, dia breakout ya dari ini apa namanya petanya, bullish flag seperti itu. Dia berhasil breakout naik sampai 3482, and then pergerakan dari Ethereum sekarang tengah dalam fase konsolidasi koreksi. Smart money-nya masih cukup oke, volume perdagangan juga masih cenderung baik gitu. Jadi kalaupun koreksi, menurut saya butuh koreksi sih untuk pasar. Dan juga kalau kita lihat dari movementnya Bitcoin ini terbilang masih cenderung stabil. Nah, ada beberapa syarat yang teman-teman perlu perhatikan kalau kita masih mengharapkan adanya apa namanya bullish pada altcoin. Ya, jadi altcoin itu bisa pump dengan dengan satu situasi, yaitu Bitcoin dominance mengalami penurunan dan juga Bitcoin masih dijaga harganya, masih naik lah istilahnya gitu. Ketika Bitcoin dominance turun dan Bitcoin masih bagus, itu akan terjadi pumping untuk altcoin. Ketika Bitcoin dominance turun dan juga Bitcoinnya sideways, itu biasanya altcoin masih bisa rally. Artinya ada aliran dana yang masuk ke altcoin. Tapi kalau Bitcoin dominance mengalami penurunan dan Bitcoin mengalami penurunan juga, maka altcoinnya bakalan sideways. Gitu. Ini adalah basic ya dari apakah altcoin itu masih bakalan bullish atau enggak. Kalau kita melihat dari kondisinya, yang saya perhatikan saat ini Bitcoin ini masih dalam posisi konsolidasi. Ya, probably kita bilang sideways. Dia nggak turun tapi nggak juga naik. Yang gimana-gimana. Jadi ya bergerak sideways lah. Tapi Bitcoin dominance-nya turun. Nah, waktu perdagangan kemarin ya, ini turun terus 1,25% gitu. Makanya Ethereum bisa rally. Jadi itu hal yang wajar dan beberapa altcoin juga kemarin lumayan bagus, lumayan bullish seperti itu. Jadi itu kondisinya, dan untuk saat ini kalau kita coba lihat dari perspektif daily ya, untuk Bitcoin masih bagus, masih sangat positif sejauh ini pergerakannya. Butuh koreksi kalau menurut saya. Sudah berada di level jenuh beli juga ya, dari RSI indicator menunjukkan hal tersebut. Potensi masih sama sih, outlook saya melihat bahwa Bitcoin ini berpeluang untuk ngetes area di 13.000 14.000-an gitu. Di range harga tersebut lah kurang lebih, karena kita melihat ada gap dari CMC juga ya. Itu kalau untuk Ethereum-nya mungkin dia nggak akan turun dalam sih gitu. Kalau dari saya melihat Ethereum ini dia lumayan strong secara bullish momentum, dan juga kalaupun dia butuh koreksi bisa diperhatikan area support seperti di 3.375
Ini area support pertama buat Ethereum. Kemudian di bawahnya masih ada support di 3.318. Jadi dua level tersebut. Saya sih nggak yakin Ethereum akan turun cukup dalam ya. Mungkin ke 3.000 tok itu rasanya belum sih untuk sekarang. Kemungkinan ini trennya masih sangat bagus. Itu dari 4 jam Ethereum koreksi, tapi belum ada indikasi sinyal bearish, belum ada candlestick yang menunjukkan ini bakalan berbalik arah. Masih sangat bagus, masih sangat positif. Solana juga boleh dipertimbangkan. Aku perhatikan Solana ini sudah breakout dari ini, teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya, di sini ada pattern apa namanya konsolidasi dari progresnya di descending channel. Kemudian dia ada bottoming di kisaran level 131, and then Solana naik dan dia konsolidasi di sini dalam sebuah triangle pattern. Banyak coret-coret ya teman-teman, tapi semoga diperhatikan. Kemudian Solana ini berhasil breakout ya kan, ngetes support and then lanjut naik lagi. Solana belum naik terlalu signifikan sih. Jadi kalau udah ketinggalan Ethereum, Solana boleh dilirik ya, karena ini ada opportunity untuk dia naik ke level 200-an gitu. Saya rasa Solana cukup menarik. Kalau XRP gimana? Mungkin teman-teman ada yang nunggu XRP. XRP ini udah berada di all time high. Lebih tepatnya itu di resistance $32. Jadi menurut saya XRP masih ada opportunity buat naik, tapi saya sendiri nggak terlalu yakin apakah di level sekarang ini masih ideal buat buy atau tidak. Gitu, agak beresiko lah. Litecoin lumayan bagus, saat ini lagi berada di level 100, area resistance penting. Seandainya kalau Litecoinnya berhasil breakout, maka ini bisa menjadi pattern yang bagus sih untuk next movement Litecoin. Cardano juga nggak ada yang tahu, tiba-tiba dia udah breakout dari descending channel dan ini bisa mengarah ke level $1, teman-teman. Hari ini baru di $0,79 buat Cardano. BNB juga saat ini lagi struggling mencoba menembus area resistance di 732 dolar. Kemudian Tron ini juga masih sangat bagus ya, potensial masih bisa bullish after dia breakout di 0,29 area resistance pentingnya. Ondo Finance juga boleh dipantau. Kalau Ondo Finance berhasil break dari area resistance 1,1, dia probably double bottom dan masih bisa naik mungkin sampai ke $2. Boleh dipantau si Ondo. Fed nggak terlalu gerak. Algorand ini double bottom ya, dia breakout dari resistance 0,25 dan sekarang mungkin masih akan mengarah ke 0,36. Ya itulah banyak sekali altcoin yang bagus secara movement ya. Ini juga XLM udah masuk ke target TP ya, double bottom terkonfirmasi. Harusnya sih masuk ke fase TP untuk Stellar XLM. Kemudian dari BGB juga ini menarik kalau kalian mungkin ada yang lirik. Symmetrical triangle sudah di breakout kemarin dan sekarang kita tinggal tunggu inflow lebih besar aja. Next target mungkin ke 6.000 buat BGB. Itu sih dari koin-koin yang saya pantau sejauh ini. Bitcoin probably akan sideways dan altcoin mungkin akan mendapatkan momentum buat recover. Jadi itu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk sharing-sharing terkait dengan berita-berita di market crypto. Teman-teman juga bisa discuss, bisa sharing sinyal dan keuntungan kalian ya. Jadi ini udah rata-rata cuan. Oh, Timur Tengah memanas lagi ya, tapi kayaknya market nggak terlalu ngefek lagi sama berita perang. Ya, itu aja. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman. Please join di komunitas Telegram kita. Linknya di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.